masih dalam sikap berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, sedang mengangkat tangannya, ingin memberkati setiap kita. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Itu nyata dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, kami mau meninggikan Engkau saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah Dia, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita mau lebih menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami umat Tuhan bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan karena anugerah, kebaikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat memuji, mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan umat Tuhan. Tolong kami di dalam mengarungi kehidupan ini, teguhkan, kuatkan kami dengan firman Allah sehingga kami mampu sanggup berjuang di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin hari semakin berat secara manusia, tapi bagi Tuhan semuanya dapat dilakukan. Terima kasih, buka pikiran, buka hati kami semua Tuhan, supaya firman Allah yang kami dengar mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikan, menjelaskan firman Allah ini, agar dapat dimengerti, dipahami dengan kata-kata yang sederhana dan dapat menolong kami mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memikirkan firman Tuhan dengan tema kita hari ini, bagian daripada kehendak Tuhan, yaitu pelayan dan umat Tuhan menepati janjinya atau katanya. Atau bahasa lain, pelayan dan umat Tuhan berintegritas. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita dasari firman Allah dari beberapa bagian. Yang pertama dari Matius pasal 23 ayat 3 yang berbunyi demikian. Matius 23 ayat 3 berbunyi begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan, tetapi mereka tidak melakukannya dan tidak mengerjakannya. Matius 22 ayat 16 berkata, mereka menyuruh murid-muridnya pergi bersama-sama orang-orang Herodian, bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ini menunjukkan kehidupan Tuhan Yesus, bahwa dia mewujudkan, dia menyatakan, dia menepati apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, Ibrani ini menjelaskan kepada kita tentang Yesus. Yesus yang turut merasakan, Yesus turut mengalami ataupun merasakan, mungkin lebih tepat bahasanya, bahwa dia merasakan apa yang saudara dan saya alami, apa yang saudara dan saya pikirkan, Tuhan ikut serta di dalam halnya itu. Tetapi yang berbeda sama kita, maka dikatakan ayat yang bagian yang terakhir, bahwa Yesus tidak berdosa. Saudara sekalian, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah kelebihan daripada Yesus yang paling utama. Dia dicobai, dia merasakan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dia mengalami. Tetapi dia tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan itu seperti saudara dan saya. Saudara sekalian, kita tidak ada yang sempurna. Kita tidak akan
sampai sempurna di bumi ini. Oleh sebab itu saudara dan saya mengalami banyak masalah, banyak mengalami pergumulan, mengalami kesulitan karena kita menuju kepada kesempurnaan itu. Dan menyatakan kepada saya dan saudara ada persoalan, ada masalah kita karena kita belum sempurna dan menuju kepada kesempurnaan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan menghendaki kita menjadi pelayan, menjadi umat Tuhan yang menepati janji, menepati kata-katanya, atau pelayan dan umat Tuhan yang berintegritas. Saudara, secara singkat saya ingin sampaikan kepada saudara dan kepada kita semua membagikan ini, pemahaman ini yang sudah saya pikirkan dan saya berupaya untuk dapat mewujudkannya dalam kehidupan saya. Saya katakan saya belum sempurna, Bapak Ibu belum sempurna, oleh sebab itu kita ada masalah dan kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri itu. Arti integritas Bapak sekalian, yang pertama kita melakukan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Itulah yang disebut integritas. Itulah yang dikatakan kita menepati janji. Kita melakukan apa yang kita katakan dan apa yang kita janjikan. Dengan demikian, integritas atau umat yang menepati janjinya, dia melakukan apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikan, dia lakukan. Contoh, saudara dan saya dibaptiskan. Tatkala kita dibaptiskan itu baik siri ataupun dewasa, kita berjanji akan setia kepada Tuhan, kita akan ikut Tuhan. Tetapi seringkali juga umat Tuhan tidak dapat setia dan tidak melakukan janjinya sebagai murid Yesus. Jadi integritas itu yaitu melakukan janji. Maka tema kita yaitu menepati janji. Kata-kata yang kita sampaikan. Saya selalu ingat dengan kata-kata saya dan janji saya sewaktu saya percaya Tuhan, saya dibaptiskan, bahwa saya dibaptiskan, saya ikut Tuhan maunya saya. Dan janji saya dan pernyataan saya kepada Tuhan bahwa saya ikut Tuhan. Saudara sekalian, integritas itu berarti juga bertanggung jawab dan setia terhadap janji yang dijanjikannya. Jadi saudara sekalian, umat Tuhan itu dan umat Tuhan dan pelayan Tuhan, dia bertanggung jawab dengan apa yang telah dikatakannya, dengan telah apa yang diucapkannya. Sebagai umat Tuhan yang sudah dibaptiskan, yang sudah disidi, kita bertanggung jawab dengan janji kita, wah saya akan setia kepada Tuhan, saya mengikrarkan iman saya, dan saya setia akan menyembah dan mengagungkan Tuhan. Itulah integritas. Bertanggung jawab dan setia terhadap apa yang kita katakan dan kita janjikan. Saudara sekalian, kalau kita membaca Matius pasal 23 ayat 3 tadi, bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang sama di luar dan di dalam. Kadang-kala saudara sekalian, kita atau umat manusia atau pelayan-pelayan Tuhan, siapapun juga ada, seringkali tidak sama luar dalamnya. Di dalam berbeda, di luar juga berbeda. Mungkin di dalam gereja kita berbeda dengan di luar. Tetapi hendaknya kita sebagai umat Tuhan yang berintegritas, di dalam gereja dan di luar gereja seharusnya kita sama melakukan apa yang dikatakan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, beberapa contoh saya katakan yang dapat kita teladani, yang dapat kita ikuti, yaitu pertama Kristus. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 tadi dikatakan dia tidak berdosa, dia dicobai, dia banyak mengalami tantangan, dia banyak mengalami percobaan, dia diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit. Dia dihina, dia dicaci, dan dia macam-macam, diperdaya dan macam-macam sebagainya. Tetapi Yesus tetap berdiri, dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa dia sebagai Tuhan memberikan suatu contoh, memberikan suatu pernyataan bahwa dia tidak berdosa, tidak melakukan hal-hal yang itu. Memang ada orang berkata, dia Tuhan, kita manusia, betul. Tetapi kita belajar daripada Yesus. Kita tidak bisa sama seperti Yesus, tapi kita belajar daripada Yesus. Saudaraku, itu contoh yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel pasal 6, itu memberitahukan kepada kita bahwa Daniel punya komitmen. Di dalam pasal 6 itu diceritakan
bahwa Daniel di tengah-tengah bangsa dirang dengan Raja Darius, dia diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dia diminta dan dituntut untuk melaksanakan perintah Darius yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Tetapi di tengah situasi semacam itu, Daniel dia tidak berubah. Dia tetap berkomitmen dengan pernyataannya. Meskipun dia dicari-cari masalahnya, akhirnya mereka menemukan menurut mereka dia tidak mentaati peraturan raja, maka dia harus dilemparkan ke gua singa. Tetapi Daniel tidak berubah. Dia tetap punya komitmen. Dia tetap pada janjinya bahwa dia tidak akan menyembah berhala, menyembah mentaati raja dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia tetap taat kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita Daniel adalah orang yang berintegritas. Daniel yang menepati janjinya, dia menepati kata-katanya di tengah situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan, yang membahayakan kehidupan dia. Dia tetap menyatakan diri sebagai umat, sebagai pelayan Tuhan yang punya komitmen, cinta dan melaksanakan kehendak Tuhan. Yang berikut saudara sekalian sebagai contoh, kita membaca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 yaitu tentang Yusuf. Yusuf di rumah Potifar, dia diberkati dan bangsa itu diberkati. Oleh karena situasi dan keadaan, ya dengan Potifarnya yang berencana yang tidak baik. Tetapi akhirnya Daniel dijebloskan dalam penjara. Namun demikian saudara sekalian, kalau kita membaca apa yang terjadi di sini, karena Daniel melakukan kejujuran. Integritas bersangkut paut dengan kejujuran. Integritas bersangkut paut dengan komitmen. Saudara sekalian, Yusuf dia tetap dalam kejujurannya. Dia diberkati dan memberkati. Dan dia dibuang dalam penjara, tapi dia tetap dalam kejujuran itu. Dan dia diangkat kembali menjadi penguasa pada zaman itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita membaca Habakuk pasal 1 sampai 3, itu menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa Habakuk adalah hamba atau nabi, dikatakan semacam itu, bahwa dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang diserahkan kepada dia. Dia tidak mengingkari, dia tidak melupakan, dan dia tidak menghindari tanggung jawab itu. Saudara sekalian, dari contoh 4 ini, Kristus, Daniel, Yusuf, dan Habakuk adalah orang-orang yang punya integritas, orang yang punya tanggung jawab, orang yang setia, orang yang melaksanakan apa yang dikatakannya. Saudara sekalian, kita tidak belajar dengan orang Farisi. Daniel, Kristus, Yusuf, Habakuk bukan seperti orang Farisi. Orang Farisi mengajar, orang Farisi memberitahukan, orang Farisi menjelaskan, tetapi mereka tidak melakukan dan tidak mengerjakan. Oleh sebab itulah, kata firman Allah, jangan ikuti perbuatan mereka. Dengar dan tahu ajaran mereka, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ini adalah contoh. Contoh orang-orang yang menepati janjinya. Orang yang berintegritas di dalam kehidupan dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, integritas berhubungan dengan pikiran. Tidak bisa kita memisahkan pikiran dengan integritas. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, dijanjikan itu seharusnya dikelola, dipikirkan lebih matang. Setelah dikelola dengan matang, setelah kita mantap, maka kita akan berkata dan berjanji, saya akan begini. Nah, oleh sebab itu saya katakan, orang yang menepati janji atau berintegritas seharusnya ada hubungannya dengan pemikiran. Saya waktu menjadi ketua umum seringkali diundang jemaat-jemaat lokal seluruh Indonesia ini. Mereka ada yang berharap bahwa saya membawa uang dalam rangka membantu mereka. Tapi saya katakan secara jujur kepada mereka, pada Nias sudah beberapa tahun bangunan gerejanya tidak terjadi. Saya datang, sudah ada pondasi besi untuk tiangnya, sudah karatan dan sudah mau patah. Saya merasa sedih. Mereka berharap tentunya saya sebagai pimpinan akan memberikan uang kepada mereka. Tapi saya katakan kepada jemaat yang ada di Nias, saudara sekalian, saya dengan sekretaris umum tidak punya apa-apa. Kami tidak ada uang
dan tidak punya uang, dan kami tidak berjanji untuk membantu ataupun melakukan pembangunan gereja ini. Tetapi ada janji kita akan doakan dan kita akan bersama-sama berupaya untuk pembangunan gereja ini. Kalau Tuhan kehendaki, maka akan terjadi. Saudara sekalian, saya tidak bertanya ke situ, tetapi saya pulang ke Jakarta, saya informasikan kepada teman-teman dalam waktu singkat, banyak teman-teman yang terpanggil dan tergerak untuk ambil bagian itu. Akhirnya gereja itu jadi dan dibangun dan bagus dalam pembangunannya itu. Saudara sekalian, jadi telah dipikirkan. Saya berpikir kalau saya melihat diri saya tidak mampu, tidak punya kemampuan. Tapi saya mungkin ada teman, saya sharingkan kepada mereka. Saudaraku, berintegritas dalam rangka berjanji itu, kita harus melalui pemikiran, apakah memungkinkan atau tidak? Apakah kita sanggup, atau kita dapat, atau akan terus menerus? Maka saya tidak teruskan kita berjanji iman, karena saya katakan begini, janji iman itu bagus, baik, tapi kalau tidak ditepati bagaimana? Nah, itu yang menjadi pemikiran saya. Akhirnya beberapa tahun belakangan ini saya tidak mengajak kita mengadakan janji iman, ya, bahwa saya disampaikan saya akan sini, ya. Tetapi lebih baik kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau ambil bagian, saya ingin dan rindu ambil bagian sesuai kemampuan dan saya berjuang sekemampu saya. Jadi saudara sekalian, kita menepati janji itu atau berjanji itu, pikirkan lebih dulu secara matang, secara maksimal. Jangan hanya gampang berkata, jangan coba berkata gampang dan sebagainya. Kita pikirkan, kita kelola. Setelah kita pikirkan, kita matang, maka kita berkata. Saya katakan tadi, saya tidak berjanji dengan teman-teman di gereja-gereja lokal dengan akan memberikan bantuan, tetapi kita akan bersama-sama berupaya. Karena saya tahu, saya mengerti, saya tidak punya kemampuan untuk pendanaan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, jadi kita perlu memahami di sini integritas atau menepati janji dan punya hubungan dengan pikiran. Pikirkanlah secara matang. Setelah itu kita berkata, setelah itu kita berjanji, dan setelah itu kita tepati. Saya cukup berat janji saya di hadapan Tuhan. Sewaktu saya menjadi hamba Tuhan, ada isian formulir, apakah saudara akan setia melayani Tuhan? Saya berkelebihan menurut saya, tapi saya tidak tahu apakah waktu itu saya menulis, ya. Tapi saya katakan, saya akan setia sampai akhirnya. Ya, saya akan setia sampai akhirnya. Saya pikir setelah saya tulis, saya serahkan, berat juga janji saya. Saya akan setia sampai akhir. Saudara sekalian, tapi itu yang merangsang saya, yang mendorong saya, mengingatkan saya, kamu sudah menyatakan suatu komitmen bahwa akan setia sampai akhir dalam rangka mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dipikirkan secara matang. Orang yang berintegritas, orang yang menepati janjinya itu, dia bayar harga. Bayar harga. Yesus dia bayar harga. Dia berjanji bahwa dia ingin menyelamatkan umat manusia. Dia ingin menyelamatkan kita. Maka dia membayar harga. Dia disiksa, dia diludahi, dia dicaci maki, dia masuk di dalam suasana yang tidak menyenangkan, naik ke bukit Golgota. Dalam rangka dia bayar harga karena dia menepati janjinya. Karena dia menepati kata-katanya, umat manusia diselamatkan melalui penebusan di kayu salib. Menunjukkan kepada kita Yesus berintegritas. Dia menepati janjinya, tapi juga bayar harga. Betapa mengerikan dan susahnya dan beratnya harga yang harus Yesus bayar. Saya pernah menonton film Yesus waktu mulai dia lahir sampai ke dia disalibkan. Saya tidak terasa air mata saya menangis. Saya tidak suka menangis dan tidak gampang menangis. Tapi tatkala saya menyaksikan perjalanan Yesus, saya berpikir, kalau saya seperti Yesus, apakah saya mampu? Apakah saya sanggup? Dan itu membuat saya merasa
ya tidak dapat menahan diri dalam hati saya sampai menangis dari situ. Betapa beratnya, betapa mahalnya harga yang dibayar Yesus dalam rangka mewujudkan janjinya kepada umatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita melihat juga bayarnya itu dia dimaki, dia kehilangan juga bisa semacam kehilangan teman dan sebagainya. Kalau misalnya Daniel, Yusuf, dia bagaimana mengalami suatu penderitaan dan kesengsaraan, sesuatu seharusnya tidak terjadi dan terjadi. Dia dipenjarakan dan dia masuk ke dalam gua singa dan sebagainya. Saudara sekali, ini harga yang harus dibayar. Dia berintegritas, dia percaya Tuhan, dia mentaati firman Allah, dia mentaati janjinya, menepati janjinya. Dia dimasukkan dalam gua singa. Harga yang harus dibayar oleh seorang umat Tuhan, seorang pelayan Tuhan dalam mengikut Tuhan. Bapak sekalian, berat. Mendapatkan, menerima gampang. Tapi untuk memberi sulit. Ada sesuatu yang menarik bagi saya. Memberi dalam kekurangan itu luar biasa. Tetapi memberi dalam kelebihan biasa perlu dicatat di sini. Kalau kita memberi, melakukan sesuatu di dalam kekurangan, itu luar biasa. Tetapi kalau kita memberi atau melakukan sesuatu, kita berkelebihan, sesuatu yang biasa. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, Daniel, Tuhan Yesus, Yusuf, mereka memberikan tetap dalam rangka umat itu. Bahwa dia di dalam situasi dan keadaan apapun, dia tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, kita umat Tuhan, pelayan Tuhan, kita perlu bayar harga. Bayar harga mungkin saja karena kita setia kepada Tuhan. Mungkin kita juga kehilangan teman yang ingin mengajak kita hidup di dalam dunia ini. Ada seorang teman berkata, teman dekatnya, teman lama, dia sudah percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, hanya diajak pergi sebagainya, dia berangkat. Setelah itu mereka berangkat, akhirnya di tengah perjalanan, saya turun di sini, saya pulang. Saudara sekalian, dia tinggalkan temannya karena dia berintegritas. Mungkin juga dalam rangka integritas dan menepati janji kita, kita bayar harga dengan uang kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, kita berikan. Saudara sekalian, saudara setia kepada Tuhan. Saya dan saudara setia dan melayani Tuhan karena kita punya janji menyatakan akan setia kepada Tuhan. Setia kepada istri, setia kepada suami karena ada satu janji. Janji kepada Tuhan, janji kepada pasangan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Dengan demikian, orang yang berintegritas itu, dia siap membayar harga. Dia siap memberikan sesuatu di dalam situasi dan keadaan yang menyenangkan, punya atau tidak punya. Dan dia memberikan apa yang ia punya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, bagaimana dengan perpuluhan kita, dengan persembahan kita? Menurut iman saya, perpuluhan itu persembahan kita lakukan atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan, dan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Tetapi kita ada janji Tuhan bahwa setiap kita berbuat sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya kepada kita. Maka sebenarnya seharusnya mengembalikan perpuluhan. Kita memberikan persembahan kepada kita, tidak perlu ada janji seharusnya. Karena itu sudah perintah Tuhan dan kita tatkala kita dibaptiskan atau di sini kita berjanji kita akan ikut Tuhan, akan setia sampai kehidupan ini. Dan demikian Bapak sekalian, mari kita lakukan kewajiban kita. Kita laksanakan ya, apa yang diperintahkan Tuhan. Apalagi kita sudah ada komitmen dan janji Tuhan akan menyertai, memberkati, memelihara, menolong saudara dan saya. Dengan demikian, apa yang menjadi kesimpulan kita, pembelajaran kita? Yang menjadi pembelajaran kita yang pertama, dampak integritas atau orang yang menepati janjinya itu, bisa saja dia dipercaya, semakin dipercaya karena jujur, karena dapat dipercaya.
Tetapi bisa saja dia dijauhi orang. Bagi orang yang tidak sama-sama sejalan dengan dia, maka dia akan ditinggalkan. Dia akan dijauhi oleh temannya. Wah, ini orang ini tidak bisa diajak ini kompromi dan sebagainya. Maka teman, ada saudara atau orang lain, dia menjauh daripada kita. Dengan demikian saudara sekalian, dampak integritas atau hidup berintegritas, bisa kita semakin dipercaya, bisa juga kita dijauhi orang. Karena orang tidak suka dengan orang berintegritas. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Yang kedua, sebagai pembelajaran dan kesimpulan kita, hidup Yesus berintegritas. Kita mengikuti, kita meneladani Yesus. Bukan manusia, bukan pendeta, bukan majelis, bukan pendeta besar, tetapi kita mengikuti kehidupan Yesus di dalam kehidupannya. Daniel, Yusuf, dia mengikuti integritas atau hidup Yesus. Maka mereka di tengah situasi dan keadaan apapun, mereka tetap mempertahankan imannya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kita ikut kehidupan Yesus, bukan orang Farisi sebagaimana kata firman Allah. Dengarkan ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatan-perbuatannya. Yang berikut saudara sekalian, kita berintegritas. Integritas adalah hidup atau pola hidup Yesus. Bagaimanapun situasinya bagi Yesus, integritas, menepati apa yang dikatakannya, itulah menjadi bagian yang tidak dapat dipungkiri dan tidak dibatalkan dan tidak dapat diingkarinya. Maka kata firman Tuhan, kita tidak setia, tetapi Yesus tetap setia. Manusia menyangkal, tetapi Yesus tidak dapat menyangkal. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka kita melihat, memahami pola hidup Yesus dan kita ikut hidup Yesus, pola hidup Yesus. Yang terakhir sebagai kesimpulan bagi kita, bahwa integritas itu adalah suatu kejujuran. Bahwa jujur dengan apa yang ada, jujur dengan keadaan kita yang ada. Saudara sekalian, orang tidak percaya bahwa kita tidak punya uang dalam gereja. Pembangunan pastori, saya katakan kami tidak punya uang sekarang. 1 sen pun waktu kemarin tidak punya uang untuk pembangunan. Wah, masa nggak mungkin? Ya, nggak ada uang, nggak mungkin. Ya, saya bilang kan, ya boleh, nggak mungkin. Tapi saya ini pendeta, saya tahu ya keuangan gereja itu, ya, dan saya tidak berkata itu. Saudara sekalian, saya seringkali orang berkata, orang tidak percaya saya tidak punya sesuatu, tidak punya uang. Ya, mereka bilang kan, wah nggak mungkin Bapak, ya nggak punya uang, nggak punya ini. Ya. Tapi saya bilang kenyataannya itu. Kadang kala orang melihat tampang, gaya, seringkali semacam itu. Maka jangan terlalu tercepat terpersona dengan gaya. Waktu kita bangun gereja, ada teman saya berkata, Pak Sajam, kenal enggak dengan si A? Orangnya gagah, ganteng, besar tinggi, meyakinkan, pokoknya semua meyakinkan. Tapi Bapak hati-hati ya, karena teman saya juga, Bapak tahu hati-hati. Saudara sekalian, karena dia tidak jujur, begitu lama akhirnya terjadi suatu masalah dalam kehidupan dia, akhirnya sampai dia dipenjarakan di Nusa Kambangan oleh karena ketidakbenarannya, ketidakjujurannya. Teman saya ini yang sudah mengingatkan saya sebelum sejauh harinya. Jadi saudara sekalian, integritas mendapat janji itulah kejujuran. Apa adanya bagi seseorang itu. Jadi kita tidak ada ditambah-tambah. Inilah saya, inilah keadaan saya, inilah keberadaan saya yang sebenarnya. Setia menjadi puncak daripada integritas itu. Setia kepada Tuhan. Setia melayani, setia ikut Tuhan. Bapak, Ibu dan saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Saya berharap bukan karena orang. Sebagaimana saya mengikut Tuhan bukan karena orang. Tetapi karena saya bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Maka kita setia kepada Tuhan. Cara bertemu dengan Tuhan bermacam-macam cara. Dengan ibadah melalui orang tua, Kristen keturunan, itu cara Tuhan. Tapi yang pasti bahwa Tuhan sudah mempertemu dan bertemu dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, mari kita punya niat, punya tekad sebagai pelayan Tuhan,
sebagai umat Tuhan hidup berintegritas atau orang-orang yang menepati janjinya di dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya sebagaimana Yusuf, Daniel, dan juga Kristus, dia setia, dia berintegritas, hidupnya diberkati Tuhan. Hidupnya tidak ditelantarkan, hidupnya ditolong oleh Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Maka Bapak sekalian, saya mengajak, mari kita hidup berintegritas. Kita menepati janji kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti Yusuf, seperti Daniel, masuk ke dalam gua tetapi dipelihara Tuhan dan diangkat Tuhan menjadi orang yang berkuasa. Bukan saja menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, yang boleh mengajar kami dan mengarahkan kami. Berkati kami, teruskan jelaskan firman Allah kepada kami semua. Sehingga kami setia, sehingga kami terus menerus kuat di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati semua kami yang melayani. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.